Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Video ini merupakan tugas presentasi mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Cutnisma SE MSI. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami mahasiswa Politeknik Negeri Medan, kelompok 5 yang terdiri dari saya, Elizabeth Veronica Siagian. Saya Dumariana Ibaho. Saya Julia Sari Situmeang. Saya Lucy Patricia Manalo. Saya Naomi Monalisa Sinaga. Saya Tiara Nino Felika Manalu. Topik yang akan kami bahas yaitu mengenai fungsi dari organisasi. Next. Apa itu fungsi organisasi? Organisasi adalah salah satu sarana untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan seorang pemimpin dengan organisasi yang tercipta di perusahaan yang bersangkutan. Berikut beberapa pengertian organisasi menurut para ahli. Pertama, menurut Stephen P. Robbins pada tahun 2001. Organisasi merupakan gabungan unit sosial yang mempunyai anggota 2 orang atau lebih yang dikoordinasikan untuk mencapai sejumlah tujuan. Yang kedua, menurut Gibson pada tahun 1997 menjelaskan bahwa pengertian organisasi merupakan satu kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai melalui tindakan individu secara terpisah. Prinsip-prinsip organisasi. Prinsip-prinsip organisasi banyak dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya adalah A.M. Williams yang mengemukakan pendapatnya cukup lengkap dalam bukunya Organization of Canadian Government Administration 1965, bahwa prinsip-prinsip organisasi meliputi, yang pertama, organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai, dengan demikian tidak mungkin suatu organisasi tanpa adanya tujuan. Misalnya organisasi pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas. Sebagai suatu organisasi, mempunyai tujuan yang ingin dicapai antara lain, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan lain-lain. 2. Prinsip skala hierarki. Dalam suatu organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari pimpinan, pembantu pimpinan, sampai pelaksana, sehingga dapat mempertegas dalam mendelegasikan wewenang dan pertanggungjawaban, dan akan menunjang efektivitas jalannya organisasi secara keseluruhan. 3. Prinsip kesatuan perintah. Dalam hal ini, seseorang hanya menerima perintah atau bertanggung jawab kepada seseorang atasan saja. 4. Prinsip pendelegasian wewenang. Seorang pimpinan mempunyai kemampuan terbatas dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada bawahannya. Pejabat yang diberi wewenang harus dapat menjamin tercapainya hasil yang diharapkan. Dalam pendelegasian, wewenang yang dilimpahkan meliputi kewenangan dalam pengambilan keputusan, melakukan hubungan dengan orang lain, dan mengadakan tindakan tanpa meminta persetujuan lebih dahulu kepada atasannya lagi. 5. Prinsip pertanggungjawaban. Dalam menjalankan tugasnya, setiap pegawai harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan. 6. Prinsip pembagian pekerjaan. Suatu organisasi untuk mencapai tujuannya melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan. Agar kegiatan tersebut dapat berjalan optimal, maka dilakukan pembagian tugas atau pekerjaan yang didasari kepada kemampuan dan keahlian masing-masing pegawai. Adanya kejelasan dalam pembagian tugas akan memperjelas dalam pendelegasian wewenang, pertanggungjawaban, serta menunjang efektivitas jalannya organisasi. 7. Prinsip tentang pengendalian. Artinya bahwa jumlah bawahan atau staf yang harus dikendalikan oleh seorang atasan
perlu dibatasi secara rasional. Rentang kendali ini sesuai dengan bentuk dan tipe organisasi. Semakin besar suatu organisasi dengan jumlah pegawai, semakin kompleks rentang pengendaliannya. 8. Prinsip fungsional. Bahwa seorang pegawai dalam suatu organisasi secara fungsional harus jelas tugas dan wewenangnya, kegiatannya, hubungan kerja, serta tanggung jawab dari pekerjaannya. 9. Prinsip pemisahan. Bahwa beban tugas pekerjaan seseorang tidak dapat dibebankan tanggung jawabnya kepada orang lain. 10. Prinsip keseimbangan. Keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dengan tujuan organisasi. Dalam hal ini, penyusunan struktur organisasi harus sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Tujuan organisasi tersebut akan diwujudkan melalui aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan. Organisasi yang aktivitasnya sederhana atau tidak kompleks, contoh, koperasi di suatu desa terpencil. Struktur organisasinya akan berbeda dengan organisasi koperasi yang ada di kota besar seperti Jakarta, Bandung, atau Surabaya. 11. Prinsip fleksibilitas. Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi sendiri atau internal factor, dan juga karena adanya pengaruh dari luar organisasi atau eksternal faktor, sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuannya. 12. Prinsip kepemimpinan. Dalam organisasi apapun, diperlukan adanya kepemimpinan, atau dengan kata lain organisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena adanya proses kepemimpinan yang digerakkan oleh pimpinan organisasi tersebut. Ciri-ciri organisasi. Adapun ciri-ciri organisasi terdiri atas 1. Adanya tujuan yang jelas. Tanpa ada tujuan yang jelas, seakan-akan organisasi itu mengambang, serta akan tenggelam di telan keadaan yang selalu berusaha untuk menghancurkan organisasi itu. Dapat diumpamakan sebagai sebuah kendaraan yang sedang berjalan tanpa tujuan. Pada akhirnya bahan bakar akan habis dan kendaraan pun akan mogok di tengah jalan. Kedua, tujuan organisasi harus dapat dipahami oleh setiap orang yang ada di dalam organisasi itu. Dengan mengetahui tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi, diharapkan para anggota organisasi dapat melakukan 1. Mengetahui apa yang diharapkan oleh organisasi dari masing-masing anggota. 2. Memahami apa yang dapat mereka harapkan dari organisasi. 3. Menyerasikan tujuan organisasi dengan tujuan mereka. Yang ketiga, tujuan organisasi harus diterima oleh setiap individu dalam organisasi. Bila tujuan organisasi dinilai para anggotanya cukup layak dan sesuai dengan tujuan pribadi mereka masing-masing, maka para anggota organisasi akan lebih mudah digerakkan untuk memberikan pengorbanan tertentu dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Keempat, adanya kesatuan arah dalam organisasi. Semua kegiatan, semua sumber pemikiran, keahlian, dan kemampuan ditujukan hanya ke satu arah, yaitu pencapaian tujuan dengan cara yang seefisien dan seefektif mungkin. 5. Adanya kesatuan perintah. Setiap bawahan hanya mempunyai seorang atasan langsung yang memberikan perintah, instruksi, bimbingan, dan pedoman kerja serta kepadanya bawahan tersebut memberikan laporan dan bertanggung jawab. Keenam, adanya keseimbangan antara wewenang dan bertanggung jawab. Hal ini sangat penting mengingat wewenang yang lebih besar dari wewenang. Di dalam pelaksanaan tugas kemungkinan besar akan lebih terjadi kemacetan-kemacetan. Mengingat seorang tidak merasa akan aman untuk melakukan tindakan tertentu karena merasa ragu-ragu apakah tindakan tersebut masih dalam wewenang atau tidak. 7. Adanya pembagian tugas yang merata. Secara fisiologi, organisasi merupakan manifestasi dari kemampuan manusia untuk bekerja sama. Karena itu, tugas-tugas dalam organisasi harus dibagi-bagi sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan bakat orang-orang di dalam organisasi. 8. Struktur organisasi sederhana mungkin. Pola dasar organisasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan,
dan didasarkan pada hubungan-hubungan yang sederhana dan jelas. 9. Pola dasar organisasi harus mantap. Pola dasar organisasi yang disusun haruslah merupakan pola yang mampu untuk menghadapi berbagai macam situasi. Jadi, pola dasar organisasi haruslah fleksibel, dalam arti mampu mengadakan penyesuaian tanpa mengadakan perubahan mendasar. 10. Setiap orang telah berjasa harus mendapat imbalan yang setimpal dengan jasa yang diberikannya pada organisasi tersebut. 11. Penempatan orang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. 12. Adanya jaminan jabatan. Kelompok pimpinan tidak boleh memperlakukan bawahannya dengan cara yang tidak wajar atau semaunya atau semena-mena. Misalnya, pemecatan tanpa alasan yang kuat. 13. Koordinasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan yang terdiri dari fungsi-fungsi dan hubungan-hubungan yang menyatakan keseluruhan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara fisik, struktur organisasi dapat dinyatakan dalam bentuk bagan atau grafik yang memperlihatkan hubungan unit kerja dan jalur-jalur wewenang yang ada. Struktur organisasi sendiri merupakan kelanjutan dari dua bentuk pola organisasi. Adapun struktur organisasi ini secara otomatis merupakan perwujudan struktur organisasi formal dengan jalan menganalisis jabatan-jabatan yang telah ditetapkan. Organisasi kegiatan perusahaan akan berjalan lancar jika struktur organisasi yang dipakai dapat memberikan dukungan moral bagi karyawan sehingga mereka mau bekerja sama dan selalu berusaha menjalin koordinasi yang mereka sadari sebagai tanggung jawab penting untuk menjadi bagian dari seluruh perusahaan dengan saling menunjang pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada keuntungan penggunaan bagan organisasi. Terdapat 3 keuntungan, yaitu yang pertama, memperlihatkan karakteristik atau tipe dari organisasi yang bersangkutan. Kedua, ada memperlihatkan gambaran pekerjaan dan hubungan atau keterikatan antar pekerjaan. Yang ketiga, ada sebagai pedoman untuk mengetahui jalur wewenang dan tanggung jawab. Untuk struktur organisasi yang dibentuk akan selalu berdasarkan pada 3 komponen organisasi, yaitu yang pertama ada interaksi kemanusiaan, kedua kegiatan yang terarah pada tujuan, dan yang terakhir ada struktur. Berdasarkan ketiga komponen organisasi yang telah disebutkan, seorang manajer puncak harus dapat mengkoordinir kegiatan-kegiatan karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Di samping pertimbangan ketiga komponen tersebut, struktur organisasi harus memberi penjelasan pembagian kekuasaan atau authority dan tanggung jawabnya. Pendelegasian wewenang dapat sangat erat hubungannya dengan batasan wewenang dan tanggung jawab seseorang tentang suatu bagian kegiatan yang dilaksanakan. Dengan menugaskan sebagian pekerjaan pada bawahan, berarti manajer memberikan wewenang dan tanggung jawab yang seimbang. Untuk kemudian setiap bawahan harus mempertanggungjawabkannya kepada atasannya sesuai dengan struktur organisasi. Hubungan wewenang dan tanggung jawab dalam struktur organisasi dapat terlihat seperti pada tujuan organisasi terdapat fungsi manajerial, yaitu wewenang dan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan dengan cara dilaksanakan. Selanjutnya saya serahkan kepada Naomi Sinaga. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai bentuk-bentuk organisasi. Berdasarkan strukturnya, bentuk organisasi dapat dibedakan atas, pertama, organisasi garis. Organisasi garis diciptakan oleh Henry Fayol. Ciri-ciri organisasi garis adalah sebagai berikut. Jumlah karyawan yang sedikit, maka struktur organisasi masih sederhana. Pemimpin dengan karyawan saling mengenal dan dapat berhubung setiap hari kerja. Masing-masing kepala unit mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas segala bidang pekerjaan yang ada di dalam unitnya. Pucuk pimpinan biasanya pemilik perusahaan. Pucuk pimpinan dipandang sebagai sumber kekuasaan tunggal, segala keputusan atau kebijakan dan bertanggung jawab ada pada satu tangan.
Tingkat spesialisasi belum terlalu tinggi, juga alat-alat yang diperlukan tidak beraneka ragam. Dan terakhir, organisasinya kecil. Yang termasuk kebaikan-kebaikan organisasi garis adalah kesatuan komando terjamin sepenuhnya karena pimpinan berada pada satu tangan. Yang kedua, garis komando berjalan secara tegas karena pimpinan berhubungan langsung dengan bawahan. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan cepat. Karyawan yang memiliki kecakapan yang tinggi serta yang rendah dapat segera diketahui, juga karyawan yang rajin dan malas. Rasa solidaritas yang tinggi. Sedangkan kekurangannya ialah seluruh organisasi tergantung pada satu orang saja. Apabila tidak mampu melakukan tugas, maka seluruh organisasi akan terancam kehancuran. Adanya kecenderungan pimpinan bertindak secara otokratis, kesempatan karyawan untuk berkembang terbatas, bentuk organisasi tidak fleksibel. Yang kedua, organisasi garis dan staf. Organisasi garis dan staf diciptakan oleh Harrington Emerson. Organisasi ini mencakup kelompok-kelompok orang yang berpengaruh dalam menjalankan organisasi, yaitu 1. Orang yang melaksanakan tugas pokok organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang digambar dengan garis atau lini. Yang kedua, orang yang melaksanakan tugas berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Orang ini berfungsi hanya untuk memberikan saran-saran kepada unit operasional. Orang-orang tersebut disebut staf. Selanjutnya, ciri-ciri organisasi garis dan staf adalah 1. Organisasinya besar dan bersifat kompleks. 2. Jumlah karyawan yang banyak. 3. Hubungan antara atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. 4. Pimpinan dan para karyawan tidak semuanya saling mengenal. 5. Spesialisasi yang beraneka ragam diperlukan dan dipergunakan secara maksimal. Keenam, kesatuan perintah telah dipertahankan. Setiap atasan mempunyai bawahan-bawahan tertentu, dan setiap bawahannya mempunyai seorang atasan langsung. 7. Terdapat 2 kelompok wewenang, yakni wewenang lini dan wewenang staf. Wewenang lini itu adalah yang dapat atau yang harus merealisasi tujuan organisasi secara langsung. Wewenang staf adalah karyawan yang tidak dapat merealisasi tujuan perusahaan secara langsung, tetapi hanya memberikan bantuan pelayanan. Kebaikan-kebaikan organisasi garis dan staf ialah 1. Dapat digunakan dalam organisasi yang besar maupun kecil, serta apapun tujuan perusahaan. 2. Terdapatnya pembagian tugas antara pimpinan dan pelaksana sebagai akibat adanya staf ahli. 3. Bakat yang berbeda yang dimiliki oleh setiap karyawan dapat ditentukan menjadi suatu spesialisasi. 4. Prinsip penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat juga. 5. Pengambilan keputusan dapat cepat walaupun banyak orang yang diajak berkonsultasi karena pimpinan masih dalam satu tangan. 6. Keputusan yang diambil biasanya telah dipertimbangkan secara matang oleh segenap orang yang terdapat dalam organisasi, termasuk staf. 7. Koordinasi lebih baik karena adanya pembagian tugas yang terperinci. 8. Semangat kerja bertambah besar karena pekerjaannya disesuaikan dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Sedangkan kekurangannya ialah 1. Seluruh organisasi tergantung pada satu orang saja. Apabila dia tidak mampu melaksanakan tugas, maka seluruh organisasi akan terancam kehancuran. 2. Adanya kecenderungan pimpinan bertindak secara otokratis. 3. Kesempatan karyawan untuk berkembang terbatas. Dan keempat, bentuk organisasi tidak fleksibel. Selanjutnya akan dilanjut oleh Lucy. Yang ketiga, organisasi fungsional.
Organisasi fungsional adalah suatu organisasi yang mendasarkan pembagian tugasnya serta kegiatannya pada spesialisasi yang dimiliki oleh pejabat-pejabatnya. Jadi, organisasi ini tidak terlalu menekankan pada hierarki struktural, tetapi lebih pada sifat dan macam fungsi yang perlu dijalankan. Organisasi fungsional diciptakan oleh E.W. Taylor. Ciri-ciri organisasi fungsional adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap pimpinan dapat memberikan perintah kepada setiap bawahan sepanjang ada hubungan dengan fungsi atasan tersebut. Yang kedua, tanggung jawab pelaksanaan kepada lebih dari satu pimpinan. Yang ketiga, pembagian tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Yang keempat, spesialisasi para karyawan dapat dikembangkan dan digunakan secara optimal. Yang kelima, bawahan akan menerima perintah dari beberapa orang atasan. Yang keenam, koordinasi antar karyawan yang menjalankan fungsi yang sama biasanya mudah karena masing-masing sudah mempunyai pengertian yang mendalam mengenai bidangnya. Adapun kebaikan-kebaikan organisasi fungsional yaitu 1. Pembidangan tugas menjadi lebih jelas. Yang kedua, spesialisasi karyawan lebih efektif dan dikembangkan. Yang ketiga, solidaritas kerja, semangat kerja karyawan yang tinggi. Yang keempat, koordinasi bekerja lancar dan tertib. Sedangkan kekurangan-kekurangannya adalah 1. Karyawan terlalu memperhatikan bidang spesialisasi sendiri saja. Yang kedua, koordinasi menyeluruh sukar dilaksanakan. Yang ketiga, menimbulkan rasa kelompok yang sangat sempit dari bidang yang sama, sehingga sering timbul konflik. Yang keempat, organisasi komite atau panitia. Organisasi komite atau panitia adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat, yang berupa komite atau dewan atau board dengan pluralistik manajemen. Organisasi ini dibentuk hanya untuk sementara waktu saja. Setelah tugas selesai, maka selesailah organisasi tersebut. Organisasi komite terdiri dari 1. Eksekutif komite atau pimpinan komite, yaitu para anggotanya mempunyai wewenang lini. Yang kedua, staf komite, yaitu orang-orang yang hanya mempunyai wewenang staf. Komite dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Komite yang mempunyai kekuasaan penuh untuk bertindak. Biasanya terdapat pada tingkat institusional. Kedua, komite yang mempunyai kekuasaan tetapi mempunyai hak untuk menolak, yaitu hak veto. 3. Komite penasehat. Yang keempat, komite pendidikan yang merupakan kelompok diskusi. Organisasi komite atau panitia memiliki kebaikan-kebaikan, yaitu 1. Segala keputusan dipertimbangkan matang-matang dengan pembahasan yang dalam dan terperinci. Yang kedua, kemungkinan pimpinan bertindak otoriter sangat kecil. Yang ketiga, koordinasi kerja telah dibahas oleh suatu tim. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Proses pengambilan keputusan memerlukan diskusi yang berlarut-larut yang menghambat pelaksanaan tugas. Yang kedua, tanggung jawabnya tidak jelas karena tanggung jawabnya sama. Yang ketiga, kreativitas karyawan terhambat dan sukar untuk dikembangkan karena faktor kreativitas lebih dipentingkan. Presentasi kami mengenai topik fungsi organisasi. Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada dosen kami, Ibu Cutrisma, atas pembelajaran yang telah diberikan selama 1 semester ini. Kami harap presentasi kami dapat bermanfaat bagi para penonton. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa pada proyek kami selanjutnya. Terima kasih.